Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, guru praktikan dari IAIN Kudus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 11 tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya Daulah Abbasiyah, yakni pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, daulah ini berhasil melakukan penaklukan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai, seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, dan Bukhara. Para khalifah Abbasiyah yang menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor politik. Faktor politik sendiri ada dua. Yang pertama adalah pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Kemudian yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Kemudian faktor sosiografi. Faktor sosiografi ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah, sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Adapun indikator kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah ada 3, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu keagamaan, dan perkembangan ilmu peradaban. Yang pertama adalah perkembangan ilmu keagamaan. Perkembangan ilmu keagamaan ini ada 4, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang pertama, ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat 2 metode dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu tafsir bil maksur atau Al-Quran ditafsir dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir bil ra'i atau Al-Quran ditafsir berdasarkan akal fikiran. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah ini adanya upaya pemisahan hadis, fatwa sahabat, serta penelitian hadis-hadis palsu. Usaha tersebut akhirnya melahirkan 6 kitab hadis sebagai rujukan pengambilan dalil suatu masalah, yaitu Kutubus Sittah. Kemudian yang keempat ada ilmu fikih. Ilmu fikih ini pada masa dinasti Abbasiyah telah memunculkan 4 imam mazhab dalam fikih, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Berkembangnya 2 aliran dalam ilmu tasawuf pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada tasawuf akhlaki atau tasawuf bersifat akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan tasawuf falsafi atau tasawuf yang bersifat filsafat dan telah bercampur dengan metafisika. Kemudian yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini ada 4 juga, yaitu ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu astronomi. Yang pertama, ilmu filsafat.
Dalam ilmu filsafat ini terdapat 4 filsuf yang terkenal, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Kemudian yang kedua, ilmu kedokteran. Terdapat 3 tokoh dokter yang terkenal, yaitu Ali bin Rabban At-Tabari, kemudian Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Kemudian ada ilmu matematika. Dalam ilmu matematika ini ada 2 tokoh ilmuwan yang terkenal, yaitu Al-Khwarizmi dan Umar bin Khayyam. Dan yang terakhir adalah ilmu astronomi. Terdapat 3 tokoh astronomi yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Farghani, Jabir Al-Batani, dan Ibnu Haitham. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan peradaban. Yang pertama adalah bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini ada 2 kelas. Kelas khusus ini terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para pembesar agama, para bangsawan yang Quraisy, kemudian petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Adapun kelas umum terdiri dari seniman dan pujangga, ulama dan fuqaha, serta tukang dan petani. Kemudian yang kedua ada bidang politik. Dalam bidang politik ini ada beberapa kemajuan. Yang pertama adalah khalifah tetap dari keturunan Arab murni, tetapi gubernur, tentara, panglima, dan pengawalnya dari golongan Mawali atau keturunan Persia. Yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, kebebasan berpikir sebagai HAM telah diakui. Kemudian yang terakhir adalah para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang militer. Di bidang militer ini tentara-tentara bukan hanya dari kalangan keturunan Arab tetapi juga dari muslim non-Arab. Kemudian yang ketiga terdapat 3 kelompok militer yang dibentuk, yaitu kelompok Yaman, Mudariyah, dan Khurasan. Dan bidang yang terakhir adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini mencakup pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, upaya yang dilakukan adalah membangun bendungan dan irigasi, pembuatan lahan pertanian baru. Adapun dari perindustrian, upaya yang dilakukan yaitu menambang emas, perak, tembaga, seng, dan besi. Dan dari bidang perdagangan, upaya yang dilakukan adalah membangun beberapa pasar, mengadakan hubungan dagang dengan negara lain, dan membentuk armada laut. Alhamdulillah. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, silakan tugasnya dikerjakan. Tugas sudah saya taruh di classroom. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selalu tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.